Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 1255. Chapter 1255 Pesaing. Guild Leader, apa yang terjadi? Fire Dance bertanya ketika dia melihat senyum ceria si Feng. Tidak apa, saya hanya mendapat untung kecil, itu saja, jawab si Feng sambil terkekeh. Di masa lalu, berkat Dewa Laut hanya dijual seharga 3 emas selama puncaknya. Sekarang, dia telah berhasil menjual ramuan tersebut dengan rata-rata 5 emas, 20 perak. Itu hampir 2 kali lipat harga saat itu. Apalagi ini baru gelombang pertama. Saat ketenaran ramuan itu menyebar, harganya akan terus naik. Satu-satunya masalah adalah perhatian dari berbagai persekutuan besar. Sekarang, berbagai persekutuan besar seharusnya sudah mulai menyelidiki ramuan tersebut. Dengan sedikit usaha, tidak sulit untuk belajar tentang berkat Dewa Laut. Bagaimanapun, berkat Dewa Laut adalah salah satu barang dasar yang tersedia untuk diperdagangkan di kuil Dewa Laut. Setelah berbagai persekutuan besar menemukan asal ramuan itu, mereka akan mencoba mendapatkannya sendiri dengan cara apapun yang diperlukan, daripada membeli botol dari rumah lelang. Bagaimanapun, jauh lebih murah untuk mendapatkan ramuan dari kuil Dewa Laut. Dengan fragmen rahasia yang cukup, mereka dapat menyewa alkemis Master NPC untuk mensintesis kristal rahasia. Mempekerjakan seorang Master Alkemis mungkin sulit untuk pemain biasa, tapi itu tidak terjadi pada guild yang besar. Bahkan jika seorang Master Alkemis hanya memiliki tingkat keberhasilan sintesis 10%, dengan setiap tumpukan fragmen rahasia hanya berharga 5 perak, total biaya ramuan tidak akan melebihi 1 emas, 50 perak. Itu jauh lebih murah daripada membeli ramuan dari si Feng. Dengan popularitas ramuan itu, aku harus cepat. Berpikir sampai saat ini, si Feng bergegas kembali ke kota Stormwind dengan tarian api. Sekarang berbagai persekutuan telah menangkap angin berkat Dewa Laut, mereka akan menemukan cara untuk mendapatkannya di Sazen. Namun, berkat Dewa Laut tidak tersedia tanpa batas. Setiap kuil Dewa Laut hanya menyimpan 50.000 botol setiap minggu. Jika dia mendapatkan semua berkat Dewa Laut yang tersedia, bahkan jika persekutuan lain memiliki poin yang diperlukan, mereka tidak akan dapat menukar ramuan itu. Sementara itu, di seluruh Sazen, pemain hanya menemukan 10 kuil Dewa Laut. Selama dia memiliki dana, bukan tidak mungkin untuk membersihkan saham kuil. Bagaimanapun, dia sudah mendapatkan sejumlah dana dari gelombang pertama berkat Dewa Laut. Namun, ketika Scorpion menyadari si Feng kembali ke kota Stormwind, dia hampir kehilangan kesadaran. Setelah berkeliling benua, dia kembali ke tempat dia memulai. Secara total, dia telah menghabiskan lebih dari 24 emas untuk biaya teleportasi. Scorpion tidak menginginkan apapun selain merobek si Feng dengan tangannya sendiri. Kota Stormwind. Ketika si Feng kembali ke toko bahan makanan, dia menemukan lebih banyak pemain di kawasan bisnis. Para pemain ini mengamati toko kelontong seperti elang, menunggu NPC menggantung papan nama kayu yang mengumumkan pembelian fragmen rahasia. Toko benar-benar menjadi sangat terkenal. Saya harus bisa mengumpulkan banyak fragmen. Si Feng tersenyum saat dia memasuki toko kelontong. Sekembalinya, si Feng juga menerima keuntungan dari putaran pertama penjualan di kerajaan lain. Meskipun ramuannya tidak sepopuler di Kekaisaran Naga Api, setiap botol masih dijual seharga 5 emas atau lebih. Secara keseluruhan, 600 botol yang telah terjual di 4 kerajaan lain telah memberi si Feng tambahan 3.000 lebih emas. Tanpa ragu-ragu, si Feng melengkapi toko kelontong dengan 3.000 emas dan mulai membeli fragmen rahasia sekali lagi. Sementara itu, Fire Dance pergi untuk membeli berkat Dewa Laut. Cepat, lihat, papan nama sudah naik lagi. Petik 2. Hahaha, aku tahu itu tidak membuang-buang waktu untuk menunggu. Saya telah membeli banyak fragmen rahasia dari kota lain. Aku akan menghasilkan banyak uang. Ketika para pemain yang menunggu melihat papan nama itu, mereka masuk ke toko. Di antara mereka, ada beberapa pemain merchant yang mencoba meraup untung melalui spread harga. Setelah membeli fragmen rune di kota-kota NPC lain, pemain pedagang ini akan berlari ke toko kelontong untuk menjual fragmen seharga 5 perak per tumpukan. Bahkan jika mereka hanya mendapatkan 1 silver per tumpukan, menjual 5 atau 600 tumpukan akan memberi mereka 5 atau 6 emas.
Bahkan para ahli tidak bisa mendapatkan uang sebanyak itu dalam satu hari. Dia telah menawarkan untuk membeli setiap tumpukan fragmen rahasia seharga 5 perak tepatnya untuk menginspirasi para pemain pedagang ini untuk melakukan pekerjaan kotor untuknya, membeli fragmen dari kota lain dan menghemat banyak waktu. Hanya dalam 10 menit, toko kelontong telah membeli lebih dari 6.000 tumpukan rune fragmen. Ini jauh lebih cepat dari sebelumnya. Sayangnya, kecepatan sintesis si Feng tetap konstan karena batu bertuah hanya bisa mensintesis satu kristal rune pada satu waktu. Waktu berlalu dengan cepat, meskipun pemain terburu-buru untuk menjual fragmen mereka, dana si Feng tidak berkurang sedikit pun. Sebaliknya, dia terus mendapatkan lebih banyak koin. Dengan sangat cepat, si Feng telah mengumpulkan 20.000 emas. Sementara itu, Fire Dance telah membeli sisa 42.000 botol berkat Dewa Laut di kuil Dewa Laut kota Stormwind dan menyimpannya di gudang toko bahan makanan. Setelah itu, si Feng mengirim 20.000 emas yang dia peroleh ke senyuman melankolis, menghubunginya dan berkata, "Melankolik, saya baru saja mengirim Anda 20.000 emas. Setelah Anda menerimanya, mulailah rekonstruksi toko yang baru." Semakin cepat 20 toko itu selesai, semakin cepat mereka bisa membeli Diamond Wood. Lagi pula, jika persekutuan lain mengetahui tentang nilai kayu berlian, akan menjadi sangat sulit untuk membeli bahkan jika Zero Wing memiliki dananya. 20.000, Guild Leader, bagaimana kamu bisa mendapatkan begitu banyak uang? Senyum melankolis tercengang sejenak. Dia telah mengelola keuangan rombongan perdagangan cahaya lilin dan Zero Wing selama ini, jadi dia sangat menyadari situasi keuangan mereka. Baik persekutuan dan rombongan perdagangan terus berkembang. Akibatnya, biaya keuntungan persekutuan meningkat setiap hari. Mereka juga harus terus membeli lebih banyak bahan. Ada juga fakta bahwa kota hutan batu baru-baru ini menjadi kota perantara, jadi mereka punya banyak bangunan untuk dibangun. Hampir semua dana persekutuan telah dialokasikan. Persekutuan tidak punya uang untuk disisihkan sekarang. Saya baru saja menghasilkan uang dengan menjual ramuan. Aku akan mengirimkan uang untuk Diamond Wood nanti, kata si Feng, terkekeh. Penghasilannya saat ini hanyalah puncak Mount S. Jika dia bisa memonopoli berkat Dewa Laut sebelum persekutuan lain mengumpulkan cukup poin untuk ditukar, dia dapat dengan mudah menghasilkan beberapa kali lebih banyak daripada keuntungannya saat ini. Karena alasan inilah dia telah mengirim tarian api untuk mengunjungi kuil Dewa Laut lainnya untuk menukar poin mereka dengan berkat Dewa Laut. Sementara tarian api mengunjungi berbagai kuil Dewa Laut, si Feng berkeliaran di seluruh domain dewa, menjual berkah Dewa Laut. Meskipun dia hanya bisa membawa 4.000 botol sekaligus, harga ramuan itu terus meningkat. Tidak termasuk kekaisaran naga api, harga maksimum berkat Dewa Laut telah naik dari 5 emas, 20 perak menjadi 5 emas, 60 perak. Ramuan itu jauh lebih populer dari yang diperkirakan si Feng. Namun, pada saat si Feng melakukan kunjungan keempatnya ke berbagai kerajaan, popularitas ramuan telah tenang, harga maksimum turun menjadi sekitar 5 emas. Sementara si Feng mengharapkan penurunan itu, dia terkejut melihat orang lain menjual berkah Dewa Laut di berbagai rumah lelang. Dia tidak mengharapkan persaingan sedini ini. Selain itu, harga awal mereka bahkan lebih rendah dari miliknya, hanya 1 emas, 30 perak. Volume penjualan mereka juga cukup signifikan. Itu juga karena harga ramuan itu turun drastis. Guild Leader, kuil Dewa Laut tempatku berada hanya memiliki sedikit lebih dari setengah stoknya yang tersisa. Ada kurang dari 20.000 botol tersisa. Kuil sebelumnya yang saya kunjungi sudah menukar beberapa ribu botol juga, Fire Dance melaporkan. Haruskah saya membeli apa yang tersisa dari persediaan kuil ini? Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 1256. Chapter 1256 Tyrant versus Lunatic. Saya benar-benar meremehkan mereka kali ini. Si Feng tersenyum pahit saat dia menggelengkan kepalanya. Dia khawatir tentang berbagai guild kerajaan, namun dia benar-benar lupa tentang berbagai kekuatan angkatan laut di Saasen. Berkat Dewa Laut menghabiskan banyak poin kuil Dewa Laut. Terlepas dari seberapa kuat guild kekaisaran, tidak mungkin bagi mereka untuk membeli begitu banyak berkat Dewa Laut dalam 30 jam atau lebih. Bagaimanapun, tingkat keberhasilan sintesis Master NPC Alkemis sangat rendah. Mungkin diperlukan 10 hingga beberapa lusin upaya untuk berhasil sekali. Mempertimbangkan waktu yang diperlukan untuk mensintesis fragmen, persekutuan manapun akan membutuhkan keajaiban untuk membeli beberapa ratus botol dalam waktu 30 jam, bahkan dengan setengah lusin Alkemis Master NPC. Bahkan jika kekuatan kekaisaran bekerja sama, tidak mungkin bagi mereka untuk mendapatkan lebih dari 10.000 botol.
Lagi pula, hanya ada begitu banyak NPC Master Alkemis yang tersedia. Satu-satunya orang yang mampu mendapatkan begitu banyak poin kuil Dewa Laut adalah negara adidaya lokal. Untuk kekuatan Super se-ASEAN, tidaklah sulit untuk mendapatkan poin kuil. Mereka bisa mendapatkan poin baik melalui pencarian atau perdagangan item seperti kristal rahasia. Tidak hanya seseorang dapat memperoleh kristal rahasia melalui sintesis, tetapi mereka juga dapat memperolehnya dengan membegal monster laut tingkat bos di ujung laut. Guild Leader, haruskah kita terus membeli ramuan itu? Fire Dance bertanya saat dia melihat si Feng di layar. Mereka telah bergegas untuk membeli berkat Dewa Laut di tempat pertama untuk menghindari persaingan, membatasi akses orang lain ke ramuan itu. Sekarang kuil Dewa Laut tempat dia berada telah memperdagangkan lebih dari 30.000 botol, ini akan memengaruhi kemampuan mereka untuk menjual ramuan dengan harga tinggi. Tentu saja, kenapa tidak? Paling buruk, kita akan mendapat untung sedikit lebih sedikit, kata si Feng, terkekeh. Meskipun persaingan akan menurunkan harga, mereka masih bisa mendapatkan koin dengan harga yang menakutkan. Selain itu, dia memiliki batu bertuah untuk mensintesis fragmen rahasia. Bahkan jika ramuan itu dijual dengan harga minimum, dia masih akan mendapat untung. Selanjutnya, dia telah mencapai tujuan awalnya. Harga berkat Dewa Laut telah melampaui harapannya. Setelah penjualan berulang kali, dia memiliki lebih dari 60.000 emas di tangan. Itu cukup untuk menangani hal-hal seperti promosi tingkat 2, membeli kayu berlian, dan membangun kembali kota hutan batu. Mereka juga memiliki hampir 140.000 botol di gudang toko bahan makanan. Bahkan jika dia menjual ramuan itu seharga 2 emas per botol, dia akan memiliki lebih dari cukup uang untuk membangun kotanya. Dimengerti. Setelah memikirkan masalah ini, Tarian Api memahami alasan si Feng. Dia juga merasa bahwa dia terlalu rakus. Kota Stormwind. Setelah kembali ke toko kelontong, si Feng menemukan bahwa kerumunan di sekitar toko telah menghilang. Sekarang, hanya ada beberapa lusin orang di sekitar. Masing-masing dari pemain ini memancarkan aura yang mengesankan, postur mereka yang sangat mengancam siapapun yang berani mendekat. Saat si Feng mendekati toko, seorang pria parubaya yang kuat memanggilnya, "Teman, apakah kamu mencoba menjual fragmen rahasia Anda?" Si Feng mengangguk, berpura-pura menjadi petualang lain yang mencoba membuat emas. "Kalau begitu, saya menyarankan Anda untuk pergi ke tempat lain. House of Seas telah mengarantina toko bahan makanan ini. Siapapun yang memasuki toko akan dinyatakan sebagai musuh House of Seas. Tidak ada gunanya memprovokasi mereka untuk mendapatkan beberapa lusin silver," pria kuat itu menjelaskan. Beberapa pemain telah mencoba masuk, tetapi anggota dewan telah menggunakan gulungan magic tingkat 2 dan membegal mereka segera setelah mereka meninggalkan toko. Para pemain tidak hanya kehilangan sebagian peralatan, tetapi mereka juga menjadi target House of Seas. Pemain dari organisasi yang menggunakan scroll hanya level 30. Dia tidak khawatir tentang penjaga NPC yang membegalnya atau kehilangan beberapa level di penjara. Petik 2. Betapa tirani. Mendengar peringatan pria parubaya itu, si Feng melirik tim 20 orang yang berdiri di depan toko dan memang, ada 5 pemain level 30 di antara mereka. Pemain level 30 ini, khususnya, memakai perlengkapan biasa. Adapun anggota tim lainnya, mereka adalah pemain level 42 atau level 43 yang dilengkapi dengan peralatan Fine Gold level 40. Beberapa dari mereka bahkan memakai 2 atau 3 peralatan Dark Gold level 40. Jelas bahwa para pemain ahli ini ada di sini untuk menakut-nakuti pemain biasa dan elit. Jika seorang ahli biasa mengabaikan peringatan itu, anggota House of Seas ini akan menghabisi mereka dengan gulungan magic tingkat 2. Dengan ini, House of Seas telah berhasil memamerkan pemain kota Stormwind dari menjual fragmen rahasia mereka ke toko bahan makanan. Selama pemain berhenti menjual fragmen rahasia mereka, si Feng akan kehilangan sumber kristal rahasia. Meskipun dia bisa berkeliling kota untuk membeli runik fragmen sendiri, tingkat akuisisi akan jauh lebih lambat. House of Seas selalu tirani. Hanya ada sedikit kekuatan di se-ASEAN yang mampu bersaing dengan mereka. Jika pemain independen seperti kami memprovokasi mereka, kami tidak akan bertahan di se-ASEAN, kata pria parubaya itu, mendesah. House of Seas sedang mencari pemilik toko dengan gila-gilaan. Mereka telah mengumumkan bahwa pemilik toko harus beroperasi di bawah manajemen mereka jika mereka ingin melanjutkan di se-ASEAN. Saya merasa kasihan pada pria itu. Hanya dengan membuka toko, dia mendapatkan kemarahan keluarga. "Hah, Anda akan masuk, jangan bodah. Beberapa orang telah mencoba dan gagal.
Pria parubaya itu tiba-tiba memperhatikan si Feng mendekati toko kelontong. Jika mereka menargetkanmu, hidupmu di sini akan berakhir. Target, si Feng terkekeh. Mereka sudah menginginkanku untuk sementara waktu sekarang. Kamu sudah menjadi target. Pria parubaya itu tiba-tiba menyadari sebuah kemungkinan. Matanya melebar, dia tergagap, mungkinkah Anda? Orang itu. Betul sekali, aku adalah pemain yang membuatmu merasa kasihan, si Feng mengangguk, menyeringai. Dia kemudian melanjutkan menuju toko, meninggalkan pria parubaya itu. Apakah dia sudah gila? Pria parubaya itu bergumam, tertegun. House of Seas dengan panik telah mencari penjaga toko-toko kelontong, namun penjaga toko ini memutuskan untuk mengungkapkan dirinya. Tidak lama kemudian si Feng mencapai pintu masuk toko. Segera, beberapa anggota House of Seas memblokir jalan si Feng. Bocah, toko ini di bawah kendali House of Seas. Inyah, teriak seorang prajurit perisai level 43. Bagaimana jika saya tidak? Si Feng bertanya, menyeringai. Nak, apakah kamu ingin tiada? Kamu berani menantang otoritas House of Seas? Teriak sang prajurit perisai. Dia kemudian beralih ke beberapa pemain level 30 di sampingnya, memerintahkan, bunuh anak ini. Saya ingin melihat siapa yang berani mendekati toko ini setelah menyaksikan yang satu ini tiada. Seorang level 30 cur semancer mengungkapkan tier 2 magic scroll dan mulai mengaktifkannya. Segera, arai magic hitam muncul di belakang cur semancer. 20 bilah hitam pekat kemudian muncul dari susunan dan menembak ke arah si Feng. Meskipun gulungan magic tingkat 2 tidak efektif melawan para Raja Agung dengan level yang sama, itu dapat membegal pemain saat ini, yang belum mencapai tingkat 2, secara instan. Kecuali target menggunakan semacam keterampilan kebal, tidak ada kematian yang bisa lolos. Boom, boom, boom. Ketika bilah hitam pekat bertabrakan dengan target mereka, dampak yang dihasilkan melemparkan debu dan kotoran ke udara selama beberapa meter. Para pemain yang berkeliaran di kawasan bisnis tercengang. Bodoh sekali. Prajurit perisai level 43 memasang ekspresi menghina saat dia menyaksikan awan debu dan kotoran. Namun, begitu prajurit perisai selesai berbicara, sebuah suara yang dikenalnya mencapai telinganya. Apa kamu yakin akan hal itu? Prajurit perisai berputar menuju sumber suara itu. Sebelum ada yang menyadarinya, si Feng telah bergerak di belakang level 30 cur semancer. Pedang panjang birunya, yang memancarkan busur listrik, menjulur ke jantung cur semancer. Meskipun cur semancer mencoba untuk berbicara, HP-nya sudah turun menjadi 0. Kepalanya berguling ke samping saat tubuhnya jatuh ke tanah. Sepasang sepatu bot level 30 bronze jatuh di samping bonekanya.